Shalom, perkenalkan nama saya Wati Natalia Banamtuan, saya dari kelas 2B, NIM 1.01 2022 0055. Di sini saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang pengertian, posisi, metode, serta pentingnya pengantar teologi sistematika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari teologi. Nah, teman-teman, arti etimologis atau asal kata istilah teologia ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu theos artinya Allah dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, dan ilmu. Sedangkan sistematika sendiri berasal dari kata systematikos, artinya penempatan atau penyusunan secara tepat. Teologia sendiri berarti pengetahuan yang rasional tentang Allah dan hubungannya dengan karya atau ciptaannya seperti yang dipaparkan oleh Alkitab. Teologi sistematika sendiri ini berarti bahwa bagian dari divisi teologi yang mengatur secara terperinci dan berurutan tema-tema dari ajaran doktrin dalam Alkitab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan, posisi, atau tempat dari teologia. Teologi adalah pengenalan tentang Allah dan karyanya. Seluruh kebenaran adalah berasal dari Allah. Oleh karena itu, teologi tidak bertentangan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain, seperti musik, filsafat, sosiologi, kedokteran, dan lain-lain. Bahkan seharusnya mereka akan saling melengkapi. Selanjutnya adalah tentang pentingnya mempelajari pengantar teologi sistematika. Teman-teman, teologi sistematika memiliki beberapa kepentingan. Yang pertama, membangun sebuah sistem yang bersifat utuh atau menyeluruh, sehingga melalui teologi sistematika kita bisa membangun pengertian firman akan wawasan dunia Kristen kita secara utuh. Yang kedua, jika teologi sistematika merupakan sebuah sistem yang bersifat utuh dan menyeluruh, maka manfaat yang berikut dari teologi sistematika adalah untuk memberikan dasar yang utuh bagi konsep etika Kristen. Yang ketiga, teologi sistematika juga digunakan untuk mempertahankan diri atau apologetika dari serangan terhadap doktrin iman Kristen dan dari bahaya pengajaran sesat. Karena apologetika Kristen dibangun dari teologi sistematika dan juga menggunakan sumber-sumber filsafat yang selaras dengan iman Kristen. Nah, yang keempat ini, teologi sistematika bersama-sama dengan etika Kristen menjadi standar bagi bidang-bidang yang lain seperti filsafat, psikologi, dan sebagainya. Selanjutnya tentang metode pengantar teologi sistematika. Nah, metode yang pertama ini metode Charles Hodge. Di sini ia memakai metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta kemudian ditarik kesimpulannya. Alkitab adalah gudang fakta atau yang tidak dapat dicerna, disingkirkan karena tidak diterima oleh rasio. Dasar teori a priori diterima dan a posteriori ditolak. Yang kedua, metode Calvert. Teori Barth mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mengenal Allah karena di luar jangkauan rasio manusia. Oleh karena itu, Allah yang mencari manusia. Imanlah yang membantu manusia untuk bisa bertemu Allah atau yang mencari mereka. Karena Allah ada di luar jangkauan manusia, maka Allah menjadi tersembunyi. Satu-satunya cara manusia untuk menerima kebenaran adalah melalui cara supranatural, dan Allah harus menemui manusia secara langsung, sehingga manusia mempunyai bukti pengalaman tentang Dia. Maka pernyataan teologis harus didasarkan pada pengalaman supranatural itu. Metode yang ketiga adalah metode Torrance. Menurutnya, ilmu adalah suatu keterbukaan terhadap objek. Ilmu terjadi karena manusia menaklukkan diri pada objek penelitiannya yang intrinsik, yang untuk nantinya manusia mampu memberikan penjelasan rasionalitasnya terhadap objek itu. Teologi juga demikian. Meskipun teologi mempunyai jenis rasionalitasnya sendiri, tidak perlu sama dengan rasionalitas disiplin ilmu yang lain. Teologi yang objektif adalah sejauh mana teologi tunduk dan terbuka pada objek penelitiannya. Torrance sendiri menyangkal bahwa objeknya adalah Allah, karena Allah harus menjadi subjek. Maka kalau begitu, objeklah Allah yang akan mempertanyakan tentang manusia.